Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Cak Kus PS dan salam rental. Teman-teman, kali ini kita bakal memberikan tutorial bagaimana cara merakit PCB papan stick ori pabrik ya. Nah, ini kebetulan aku baru beli dari marketplace karena aku punya casing stick PS3 OP yang masih bagus ya casingnya. Cuman yang rusak adalah PCB papannya yang lama ya. Jadi kita bakal mengganti dengan PCB papan yang baru ini ya. Nah, ini yang perlu kita persiapkan adalah PCB papan baru. Bisa beli di marketplace dengan harga 22-25 ribu. Terus kita juga siapkan baterai polimer tadi dan juga analog seperti ini. Tutup analog, PCB plastik dan tentunya casingnya ya. Casingnya bisa casing baru bisa ataupun casing bekas tapi masih bagus ya. Jadi casingnya masih bagus. Nah, seperti ini. Ini PCB papannya udah rusak atau mesinnya udah rusak ya, tapi casingnya masih bagus. Eman-eman kalau dibuang, makanya kita beliin PCB papan yang baru. Nah, ini udah rusak ya. Analognya ini udah rusak, PCB papannya rusak, baterainya juga udah melembung, udah rusak. Maka kita bakal ganti dengan PCB yang baru. Nah, ini banyak di marketplace ya. Harganya 22-25 ribu. Nah, casingnya masih bagus. Tuh, tulisan Sony Select Start masih kelihatan bagus. Lubangnya juga masih belum longgar ya. Jadi masih layak pakai untuk casingnya. Nah, ini bakal kita pasang di situ untuk analognya ya. Dan ini baterai polimer. Ini lebih awet dan ini PCB plastiknya akan kita rangkai ya. Oke, jadi tutorial kali ini kita bakal merangkai stick TW atau stick KW atau stick ori pabrik ya, apapun jenisnya. Kita siapkan solder, sudah kita panaskan, dan juga jangan lupa disiapkan timahnya. Nah, ini dia ya. Ini gampang banget teman-teman ya. Silakan kalau mau praktek ataupun mungkin yang sudah bisa. Inilah cara Cak Kus ya. Kalau terjadi kerusakan di PCB papan, kita ganti yang baru seperti ini ya. Oke, kita luruskan kaki-kaki di analognya. Kemudian kita bakal memasukkan ke PCB papannya nih ya. Tentu ini kurang enak kalau dibuat untuk nyervis ya. Kenapa? Karena mahal bro ya. Jadi ini sebaiknya kalian belajar sendiri, beli sendiri PCB papannya dan analognya ya. Karena kalau kita melayani servis yang seperti ini jatuhnya tarifnya mahal. Hampir sama dengan beli stick baru ya. Jadi tidak rekomen untuk servis ya atau menyervis ganti mesin, kasihan yang menyerviskan gitu ya. Ya biayanya pasti mahal kecuali orangnya mau ditarif biaya sesuai dengan pembelian spare part dan jasa kita begitu. Pasti jatuhnya mahal bro, mahal ya, mahal sama dengan beli stick yang baru. Tapi ini cocok buat kita yang praktek sendiri atau yang nyervis sendiri ya. Nah, cocok kita memang hobi, kita emang suka nyervis, maka kita beli spare part seperti PCB papan dan juga analog kita rangkai sendiri. Oke, setelah kita masuk kita tekuk-tekuk kaki-kakinya ya. Kaki-kakinya itu kita tekuk supaya tidak lepas dan enak ketika nanti menyoldernya begitu. Sekali lagi ini paling enak untuk pribadi atau buat teman-teman yang suka menyervis sendiri ya. Eman-eman kalau casingnya masih bagus, bisa kita belikan PCB papan yang baru seperti ini atau mesin yang baru ya. Ya, udah kita tekuk-tekuk kakinya, siap-siap, solder sudah panas. Kita bakal solder kaki-kaki dari analog yang sudah kita pasang ya. Analognya juga silakan beli sendiri. Kalau aku sih suka yang warna biru tadi ya, karena lebih awet aja menurutku dan nggak gampang rusak, nggak gampang ngedrift ya. Itu sih harganya murah 3 ribuan, tapi rekomen buat Cak Kus ya. Awet, udah cocok dengan analog ini daripada analog yang lain ya. Yang lain ada warna oranye, ada warna hitam, ada warna hijau, tapi Cak Kus lebih cocok yang warna biru, analog tiangnya plastik ya. Nah, tergantung teman-teman mau beli yang agak mahal, ada juga tergantung keyakinan masing-masing.
dan pengalaman masing-masing. Kalau aku beli ini aja murah tapi bisa awet. Nanti di berikutnya ini nanti kalau kamu simak terus video ini nanti bagaimana supaya analog awet, nanti ada cara-caranya. Makanya jangan pergi dulu, simak terus video ini sampai selesai, nanti ada tips supaya analog bisa awet ya. Oke, ini kita solder kaki-kakinya. Ya. Kita kasih panas-panas dulu, lalu timahnya kita tempelin. Ya, seperti ini ya. Ya, jangan pindah channel, tetap pantau ya. Jadi kita bisa merakit sendiri, belajar sendiri. Ya, soldernya ini pakai Deco Cakkus yang 85 watt. Lumayan cukup bagus, cukup enak. Umurnya udah lama banget ini, mungkin lebih dari 10 tahun ini. Tapi awet banget ya, nggak rusak-rusak, bro. Oke, masih proses penyolderan teman-teman ya. Dan Cakkus memang hobi banget ya untuk merangkai-merangkai seperti ini. Sekali lagi ini bukan untuk kebutuhan servis stick orang, karena jatuhnya tarifnya pasti akan mahal ya. Belum untuk PCB papannya, kalau beli aja 22 sampai 25. Analognya berapa? Jatuhnya nanti tarifnya berapa? Bisa 50.000. Mending beli baru ya. Iya, seperti itu deh. Jadi kita kasih pengertian ke orangnya, Mas, Pak, ini kalau diservis ini mahal, sama aja dengan beli baru. Silakan beli baru aja. Tapi kalau orangnya mau, nggak apa-apa, diservis aja. Tapi biayanya sama dengan baru, nggak apa-apa. Ya wes, nggak apa-apa kalau orangnya mau. Ya. Tapi kalau Cakkus sih kasihan. Oke, sudah jadi solder-solderannya. Tinggal kita memasang PCB plastiknya. Nah, ya. Di mesin yang baru. Sebenarnya ada yang lupa ini. Harusnya kita tes dulu sebelum pasang analog ya. Di tempat charger stick ya. Kita tes dulu untuk PCB papannya nyala apa enggak. Baru kita lakukan pemasangan analog dan penyolderan. Ini Cakkus tadi kelupaan ini. Iya. Padahal tadi pas awal-awal mau bikin konten itu sudah seperti itu biasanya ya. Jadi PCB papannya kita tes dulu. Nah, baru kita solder, memastikan bahwa PCB papannya normal ya. Nah, ini loh, tadi maunya seperti ini teman-teman. Sebelum kita pasang analog, kita tes dulu di charger stick ya. Kalau ternyata PCB-nya nyala lampu merahnya, berarti bisa kita lakukan pemasangan dan penyolderan analog. Ini harusnya di awal tadi seperti itu. Kelupaan bro, nggak apa-apa ya. Oke, kita tes di charger stick, ternyata nyala untuk lampunya. Berarti PCB papannya ya normal. Selanjutnya, untuk lebih meyakinkan lagi, apakah PCB papannya atau rakitan ini bisa berfungsi dengan normal, kita tes dengan PS3 bro ya. Oke, kita nyalain dulu, lalu kita konekkan ke PCB atau mesin yang baru ini, apakah berfungsi dengan baik. Ya, sudah terkonek. Ya, apakah terkonek? Ya, terkonek ya. Ya, berarti ini PCB papannya boleh dibilang normal. Bluetooth-nya juga normal, bisa konek ke PS-nya ya. Selanjutnya kita bakal mengetes untuk tombol-tombolnya ya. Apakah semua tombol menyala dengan normal. Terus juga nanti kita bakal tes untuk analog-analognya ya. Jadi sebelum memasang casingnya teman-teman, alangkah baiknya kita tes dulu seperti ini ya. Jangan langsung dipasang semuanya, nanti kalau ada yang enggak nyala, bongkar lagi gitu kan. Ya, kita tes dulu untuk memastikan apakah tombol-tombolnya sudah menyala. Langsung kita ke tester stick. Kita masuk aplikasi tester stick di PS3 untuk mengecek rakitan mesin stick DS3 DualShock 3 atau stick KW atau stick ori pabrik lah istilahnya ya. Bukan ori mesin bro, bukan ya. Ya, apapun penyebutan kalian monggo wis ya. Nah, ini dia kita tes apakah tombol-tombolnya nyala, R2 nyala, R1 nyala ya, semua kita tes kenormalannya, L2 nyala, L1 nyala. Nah, pastikan semuanya nyala biar enggak mindo gawe istilah Jawanya ya,
Nanti udah dipasang, ada yang nggak nyala, bongkar lagi, ganti PCB plastiknya. Nah, gitu kan mindo gawe. Ya. Oke, sudah nyala tombol arah, select, start. Ya, X, bulat, segitiga, kotak, nyala semua. Dan terakhir kita goyang-goyang analognya. Belum bro, belum. Analognya belum bro. Iya, kita goyang-goyang dulu analognya, naik turun, kanan kiri. Oke, nyala semua, berfungsi. Iya, ini untuk memastikan bahwa solderannya nggak ada yang nempel ya. Nah, udah analognya sudah normal bro. Selanjutnya bro, kita bakal ngasih kamu bagaimana supaya analog itu bisa awet, terutama analog yang warna biru ini. Nah, supaya awet nggak gampang punya krek-krek, kita kasih bearing grease atau stempet. Bahasa bengkel di sini tuh kita kasih stempet ya. Nggak kita kasih gemuk, nggak kita kasih oli rek, nanti delendeng kemana-mana. Nah, kita masukin ke dalam analognya seperti itu pakai obeng kecil, atau kalian pakai alat apa yang kecil supaya bisa masuk ke situ ya. Wes, tonton seperti apa yang di video ya. Tonton seperti apa yang di video seperti itu. Oke, nah kita masukkan ke analognya seperti itu, ke dalam analognya untuk bearing grease atau stempetnya ya. Ya, di sisi kanan, di sisi kiri, pokoknya di daerah tiang plastiknya ya. Oke, analog yang kiri, kemudian analog yang kanan ya. Ini bisa awet bro. Kalau nggak dikasih bearing grease, kalau nggak dikasih stempet, itu kadang-kadang 1 bulan aja udah bunyi krek-krek ya, udah cepat rusak. Tapi kalau dikasih stempet seperti ini, nah kasih secukupnya aja ya, itu bisa awet sampai 3 bulan bro. Sampai 3 bulan bisa awet untuk rental ya. Apalagi untuk pribadi ya, pasti jauh lebih awet lagi. Justru yang sering rusak itu tutup analognya. Kalau analognya ini awet kalau kita kasih bearing grease atau kita kasih stempet seperti ini. Nah, kita putar-putar bro. Ini rahasianya bro, supaya awet, supaya enak. Nah, nggak gampang rusak bro, nggak gampang ngedrift. Awet banget pokoknya ini kalau dipakein seperti ini ya. Nggak ganti-ganti analog cepat gitu, nggak, tapi awet bro. Oke, sudah. Selanjutnya kita bakal pasang tutup-tutup analognya. Terus kita pasang karet RL-nya ya. Dan juga karet X bulat kotaknya ya. Oke, kita pasang dulu. Kita bersihin sedikit. Iya, ini harusnya pakai tisu tadi. Iya, ini kita pasang tutup-tutupnya. Analog yang kanan, kemudian analog yang kiri. Insya Allah awet bro, insya Allah awet. Kalau dikasih bearing grease ya. Teman-teman nanya, gimana kalau punya krek-krek? Ya udah kasih ini. Jangan dikasih gemuk atau dikasih oli, delendeng kemana-mana. Waduh. Ya. Paling enak begini karena kan tidak mencair toh untuk stempet ini. Jadi cari aja di bengkel-bengkel motor atau bengkel mobil ya. Atau cari di marketplace deh. Oke, kita pasang analog yang kiri sekarang. Iya. Itu baterainya pakai polimer sekarang ya. Harganya sekitar 13 sampai 17 ribu tergantung marketplace-nya jualnya berapa. Pokoknya antara 13 sampai 17 ribu ya. Terus untuk casing misalnya teman-teman ya. Misalnya kepingin casing yang baru untuk DS3OP ini. Ada juga di marketplace ya. Harganya sekitar 18 ribu kalau kalian pengen casing baru. Tapi kalau casing lama masih cukup bagus ya tinggal beli PCB papannya saja ya. Seperti itu. Pokoknya sekarang enak. Ini terutama buat teman-teman yang hobi nyervis ya. Yang hobi utak-atik, hobi nyervis untuk kepuasan pribadi. Ya, untuk setik pribadi juga. Kalau menyervis setik orang kasihan. Jatuhnya mahal ya. Ya, begitu. Mending beli yang baru. Oke, kita tarik. Setelah kita pasang karetnya, kebetulan ini lubangnya agak kecil. Di lubang karetnya ini kita butuh alat penjepit seperti itu. Kita jepit lalu kita tarik ya. Ya, biar masuk secara sempurna. Nah, itu kan kalau dipencet agak susah. Nah, maka kita tarik ya. Nah, seperti itu pokoknya kelihatan. Kita jepit, kita tarik pentilnya. Nah, gitu ya.
Oke. Iya, jangan terlalu keras. Pokoknya sudah mentok. Nah, kayak gitu. Supaya nanti dipencet RL-nya tuh enak. Nah, ya, biar enak, biar pas ya. Oke, sudah. Nah, jadinya seperti ini. Wis ya, nggak lengkap-lengkap wis videonya. Hasil akhirnya seperti ini, Bro, ya. Nah, kan masih bagus toh casingnya. Analognya juga enak, sudah terkonek, sudah tak kasih nama itu Cakkus 27. Nah, stick nomor 27. Nah, udah jadi, Bro, udah normal semua. Tinggal pakai aja, Bro. Ya udah, itu aja konten kita di siang hari ini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hasta la vista.